Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun nikmat, dari nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat lainnya yang terkadang kita lupa untuk syukuri. Tak lupa salawat serta salam selalu curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman mahiriyah. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini saya bisa berkesempatan untuk berbagi ilmu kepada kalian yang insya Allah barokah dan bermanfaat, yaitu jalalah, jaga lisan, jagalah hati. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan di mana setiap kebaikan pahalanya dikali lipat gandakan, bulan di mana turunnya Al-Quran. Maka sayang sekali jika kita menyia-nyiakan bulan puasa Ramadan ini dengan hal-hal yang hanya mengurusi dan memfikirkan dunia saja tanpa memfikirkan urusan akhirat. Teman-temanku yang berada di rumah maupun pemirsa yang berada di rumah, kalian pasti sering mendengar hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi apakah kalian pernah mendengar hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, pahala inti di bulan Ramadan ini? Jika kalian pernah mendengarnya atau sudah mengetahuinya, alhamdulillah kalian termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Karena insya Allah di bulan ini pasti kalian akan lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam melakukan setiap aktivitas atau setiap hal. Namun jika belum, tak perlu khawatir karena insya Allah di sini saya akan membahasnya. Hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa ialah tak lain bergibah, berdusta, sombong, ria, adu domba, memfitnah, berkata-kata logo, atau maksudnya adalah berkata-kata yang tidak bermanfaat seperti kata-kata kotor, kata-kata yang menghina, atau dalam istilah zaman sekarang ada yang membuli. Nah, kalian pasti sering mendengar juga kan pepatah ini, mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini sama seperti apa yang Rasulullah pernah ungkapkan. Lisan adalah binatang buas. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita akan diterkam. Kita akan mendapatkan akibat yang buruk dari apa yang kita lakukan, atau dari ucapan itu buruk. Nah, maka dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berkata-kata atau melontarkan ucapan yang thayyibah, yang baik, yang berisi tentang kejujuran, sopan, berisi tentang ilmu, berisi tentang nasihat, dan berisi hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jangan sampai lisan kita dengan mudahnya melontarkan atau mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang menghina, kata-kata yang berisi tentang ajakan orang lain, dan kata-kata buruk lainnya. Karena di sini pasti ada seseorang yang tersakiti jika kita mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Ingat, teman-temanku, ada pepatah mengatakan, bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Jika seseorang tersakiti hatinya dikarenakan ucapan kita dan mengakibatkan dia tidak bisa memaafkan kita, itu bisa berakibat fatal, yang mengakibatkan putusnya tali silaturahmi atau persaudaraan, putusnya tali persahabatan, pertemanan, bahkan yang lebih parahnya lagi akan ada timbulnya permusuhan. Nauzubillahi min dzalik. Dan apakah kalian tahu hal ini juga dapat menyebabkan kita terhalang untuk masuk surga? Rasulullah pernah bersabda, "Qul khairat aw liyasmut." Qul, katakanlah khairat, perkataan yang baik, atau liyasmut, lebih baik diam. Daripada kita menyakiti hati orang lain dengan ucapan-ucapan kita, lebih baik kita diam jika kita tidak bisa berbicara hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang berkata-kata thayyib, perkataan yang thayyib. Nah, perkataan kotor itu, perkataan buruk itu juga berasal dari mana? Berasal dari hati.
Karena hati itu ibaratkan air di dalam teko. Jika di dalam air teko itu adalah air putih, maka yang dikeluarkan adalah air putih pula. Jika yang di dalam air teko itu adalah air teh, maka yang dikeluarkan adalah air teh juga. Namun bila di dalam air teh itu adalah air beracun, maka yang dikeluarkan adalah air beracun pula. Jika hati kita bersih, maka apa yang kita ucapkan, tingkah laku kita juga akan bersih, akan baik pula. Namun jika hati kita kotor, maka yang akan keluar pula tingkah laku dan ucapan kotor pula. Saya pernah mendengar Agim berkata, jika hati kita bersih, pikiran pun juga akan jernih. Semangat dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati kita busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak yang kiat terpuruk jadi makhluk yang terkutuk. Maka dari itu, kita harus sering-sering membersihkan hati kita. Bukan hanya jasmani, melainkan rohani kita juga harus sering dibersihkan. Karena dengan hati yang bersih, apa yang kita ucapkan, tingkah laku kita pula akan baik. Nah, hati juga diibaratkan setir mobil. Jika setir mobil ke kanan, maka mobil ke kanan. Jika setir mobil ke kiri, maka mobil ke kiri. Jika hati kita bersih, maka ucapan kita pula akan baik. Jika hati kita kotor, maka apa yang kita ucapkan juga kotor, buruk. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Namun jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Kalian tahu apa itu segumpal darah ini? Ya, segumpal darah ini adalah hati. Maka kita harus sering-sering membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, iri dengki, syiri, sombong, riya, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk selalu membersihkan hati kita, yaitu Allah berfirman dalam Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya qad aflaha, sangatlah beruntung, telah beruntungnya, man zakkaha, barang siapa yang membersihkan jiwanya, yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba, dan sangatlah merugi, telah merugi, man dassaha, orang-orang yang mengotorinya, yang menodainya. Maka dari itu, marilah kita membersihkan hati kita lewat cara mengingat Allah, berzikir dengan istighfar, tahlil, tahmid, tasbih, membaca Al-Quran, taqarrub ilallah, perbanyak ibadah kita. Insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang mendekati penyakit hati itu. Jadi tipsnya selalu membersihkan hati kita, karena hati kita adalah sumber dari perkataan yang buruk. Jika hati kita bersih, maka apa yang dikeluarkan pun akan baik. Namun bila hati kita buruk, maka apa yang dikeluarkan akan dikatakan juga buruk. Selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, perbanyak ibadah, dan ingat, jalalah, jaga lisan, jagalah hati. Sebelum menutup kultum saya, Agim pernah menyanyikan lagu seperti ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.